Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan cara merupakan wujud dari suap atau yang sering disebut rashwah. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya berupa harta atau hal yang bermanfaat bagi si penerima, sehingga keinginan penyuap bisa terwujud, baik secara hak maupun batil. Di dalam Islam, memberi ataupun menerima, memakan harta orang lain dengan cara yang batil ialah rashwah, suap menyuap, sogok menyogok, uang pelicin, pungli, dan sejenisnya. Lalu, apa saja bentuk-bentuk suap menyuap? Apa hukum bagi pemberi dan penerima suap? Adakah perilaku suap yang diperbolehkan dalam Islam? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Dari surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dalam urusan suap menyuap, terdapat beberapa pembagian menurut bentuknya, yaitu 1. Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ataupun jabatan, maka hukumnya adalah haram bagi pemberi maupun penerima. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan setiap muslim menjalankan amanah yang baik dan menyampaikan kepada yang berhak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. 2. Memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa memenangkan perkaranya, hukumnya adalah haram bagi penyuap dan yang disuap, walaupun keputusan tersebut adalah benar, karena hal itu adalah sudah menjadi tugas seorang hakim dan kewajibannya untuk berlaku adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Sebagai contoh, rishwah jenis ini telah menghancurkan kehidupan umat Yahudi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka di dalam Al-Quran. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, bermusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Quran Surah Al-Maidah ayat 62. Ibnu Jarir At-Tabhari menafsirkan ayat di atas. Ia berkata, Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang Yahudi dalam ayat ini. Mereka begitu semangat untuk berbuat dosa dan menentang Allah. Mereka bersegera melanggar ketentuan Allah. Mereka memakan harta haram melalui sogok yang mereka terima dalam menegakkan hukum, sehingga mereka memutuskan suatu perkara berbeda dengan hukum Allah. 3. Memberikan sesuatu agar mendapat perlakuan yang sama di hadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudaratan dan meraih kemaslahatan. Hukumnya haram bagi yang disuap saja. Al-Hasan mengomentari sabda Nabi yang berbunyi, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan disuap dengan berkata, jika ditujukan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, adapun jika seseorang memberikan hartanya selama untuk melindungi kehormatannya, maka hal itu tidak apa-apa. Seorang muslim yang hidup di tengah masyarakat pemakan suap, sangat susah baginya mendapatkan hak-haknya bila tidak memberikan suap. Para ulama berbeda dalam hal ini. Pendapat pertama, tetap berdosa sebagaimana hadis-hadis yang mengharamkan suap, yang dengan demikian dalam kondisi apapun haram hukumnya memberikan suap. Pendapat kedua, ulama memperbolehkan penyuapan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya, karena dia dalam kondisi yang benar dan mencegah kezaliman terhadap orang lain. Dalam hal seperti itu, dosanya tetap ditanggung oleh orang yang menerima suap. 4.
4. Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di pengadilan atau instansi tertentu agar bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya di pengadilan atau pada instansi tersebut. Maka hukumnya halal bagi keduanya, baik pemberi dan penerima, karena hal tersebut sebagai upah atas tenaga dan potensi yang dikeluarkannya. Tapi Ibnu Mas'ud dan Masyruk lebih cenderung bahwa pemberian tersebut termasuk juga suap yang dilarang, karena orang tersebut memang harus membantunya agar tidak terzolimi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya." Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Mudahnya seseorang melakukan rashwa suap menyuap atau mengambil dan memakan harta orang lain secara batil, baik melawan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hukum negara, disebabkan banyak faktor, yakni karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup primer bagi keluarganya, dan peluang untuk berbuat penyimpangan pun ada, atau bisa jadi penghasilan seseorang itu cukup bahkan melebihi dari kebutuhan, namun memiliki kesempatan dan peluang dengan mudah untuk melakukan penyimpangan dalam jabatan tertentu. Faktor lain dari perilaku suap, sogo, dan sejenisnya menjadi sebuah keniscayaan, kemestian, atau keterpaksaan atau ikut-ikutan, karena lingkungan atas bawah, kanan kiri, dan muka belakang memberi cukup ruang untuk berbuat demikian. Bahkan, ia terlegitimasi oleh istri dan anaknya, serta keluarga besarnya. Dan faktor terakhir, karena mereka yang melakukan penyimpangan itu rawan iman. Dalam dirinya tak ada lagi rasa malu dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan menyaksikan perbuatan haram dan kezaliman tersebut. Islam mengharamkan suap meski dengan istilah lain yang bernama hadiah, dan mempertegasnya terhadap siapapun yang bersekutu dalam sogok menyogok, karena bila tindak penyuapan ini terus menyebar tak terkendali dalam masyarakat, maka akan menyebabkan meluasnya kerusakan dan kezaliman. Kezaliman lain akibat suap ini kita saksikan pula pada peristiwa semisal memutuskan mendahulukan orang lain yang semestinya diakhirkan, dan atau mengakhirkan orang lain yang seharusnya didahulukan. Rashwa ini pun berakibat pada meluasnya jiwa vested interest atau kepentingan pribadi dalam masyarakat. Tegasnya, rashwa dengan segala bentuknya dilarang, baik yang terang-terangan maupun yang samar-samar sekalipun, akan berdampak pada ketidakadilan di semua bidang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kau penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan." Quran Surah An-Nisa ayat 135. Dengan demikian, apapun alasan tidak akan bisa mengubah haramnya rashwa suap menyuap itu menjadi halal. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.